وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan yang berhormati, sareng-sareng mugi betansah mugi syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten menika wekdal kita sedaya tansah dipun paringi kesempatan dening Allah kangge ibadah rumantan nindakaken dugeni pengawasan ingkang insyaallah rutin kita wontenaken menika. Harapan kita tentunya mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi bagian amal soleh. Amin. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat dan salam ditunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabat-sahabatipun, ngantos mugi kula panjenengan sami umatipun ingkang tansah badhe nguri-uri istiqomah nglajengaken sunnah-sunnahipun. Wujud saking kula panjenengan sami sampun nindakaken sunnahipun kados dipun tindakaken Allah wonten Al-Qur'an wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nindakaken sedaya menapa ingkang sampun dipun perintahaken dening Rasul lan nilang menapa ingkang sampun dados abisan-abisanipun Rasul. Menika estunipun tiyang-tiyang ingkang sampun derek sunnah-sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula hormati, estunipun kesan kula panjenengan sak menika saweg damel sejarah. Napa ibu bapak? Sejarah yang nantinya setelah kita mati sejarah itu akan diketahui oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu kita harus menciptakan sejarah yang baik. Jangan sampai kita nanti meninggalkan sejarah yang tidak baik. Wonten setunggal makalah ingkang dikatakan wa innamal mar'u hadithun ba'da. Semua orang itu nanti akan menjadi sejarah setelah kematian. Fakun hadithan hasanan lima wa'an. Oleh karena itu kita harus membuat sejarah yang baik. Jangan sampai kita membuat orang-orang itu kecewa karena sejarah kita. Menikah pertegas kalian Allah Subhanahu wa taala surat Yasin ayat ingkang kawan mas sawau untuk masa waras inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami Allah yang menciptakan hidup setelah mati kamu. Ada juga yang mengatakan mati setelah hidup kamu, hidup setelah kematian kamu.
dan kami telah mencatat apa-apa semua yang telah kamu lakukan, kamu perbuat, dan sekaligus mencatat bekas-bekasnya. Dan terus ibu-ibu bapak-bapak, Gusti Allah menika merintah dumateng malaikat rokib lan atid kapurih nyatet menapa ingkang kita tindakaken. Kalau yang kita lakukan itu baik, maka akan dicatat baik, dan apabila yang kita lakukan itu jelek, akan dicatat jelek. Tidak akan pernah keliru malaikat rokib dan atid ketika mencatat amal perbuatan kita. Oleh karena itu, mari ibu bapak kita ciptakan, kita buat suatu yang baik termasuk bekas-bekas kita. Melainkan ketika kita sholat sunat bagian nikah dinikah pindah gon dari tadinya di sini terus ke sini. Untuk apa? Agar kita bisa menampilkan bekas-bekas yang kita gunakan untuk sholat itu. Karena nantinya akan dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ngaji, teman-teman duduk kita, saudara kita ini akan bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Termasuk tempat ini juga akan menjadi saksi. Lah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan amal-amal baik dan amal-amal buruk itu? Di dalam surat Al-Mutaffifin, bapak-bapak, ibu-ibu, di sana Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa amal-amal jelek kita itu nanti akan ditempatkan di tempat yang namanya sijin. Mari nanti kita buka pada surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai ke-9 itu. Kalla inna kitabal fujari lafi sijin. Jadi sungguhnya kitab tempat sijin itu untuk untuk menyimpan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang jelek dari manusia. Nah, yang baik akan ditempatkan di mana? Yang baik akan ditempatkan di tempat yang namanya illiyin. Di pada ayat yang ke-18 sampai 21 disebutkan illiyin itu adalah tempat untuk menyimpan perbuatan-perbuatan baik dari manusia, dan Allah menyaksikan terhadap malaikat. Malaikat saksikan bahwa ini perbuatan yang baik. Ibu dan bapak, mari kita ciptakan melakukan yang baik, karena di dalam ayat lain juga disebutkan innamal hasanati yudhibna sayyi'at. Pada Al-Quran tersebut ayat yang ke-114 itu sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu akan bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Bahkan perbuatan yang baik itu akan bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Pramila, monggo jangan segan-segan, jangan bosan-bosan. Kita yang merasa enteng nalikanipun kita akan berkali-kali ringan saya. Ngaos menika berkali-kali saya betul-betul ini. Oh saya, penjenengan kita merasakan enteng agenipun kita akan mengawasan. Nang kono atau mau ngaji, nang kene ngaji meneh, wis atau pengajian lan penjenengan baru membuat bekas-bekas yang bagus di dunia yang akan dipersaksikan oleh para malaikat. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu mukadimah saya. Materi saya pada pagi hari ini adalah tuhbidul amal. Judulnya ini jadi untuk keren ya, tuhbidul amal. Ada hal-hal yang bisa menutup atau hal-hal yang menyebabkan amal perbuatan kita itu tidak diterima
Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah itu mudah. Syaratnya hanya dua. Satu, ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala, tidak lillahi ta'ala. Lillah bukan karena linnas. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah. Dan yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas nih dilakoni ke orang sesuai kalau tuntunan Kanjeng Nabi dia tempuh. Sesuai kalau tuntunan Kanjeng Nabi ini orang ikhlasnya orang itu. Jadi dua hal ini yang melatar belakangi amal ibadah berapa dengan sami itu tapi dening Allah siji ikhlas loro sesuai karo tuntunanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Suyuti itu benar-benar saya hormati di dalam kitab Al-Jami'us Shahih wa Ziyadatuhu meriwayatkan sebuah hadis dari Adi bin Hatim yang berbunyi Sittatun asya tuhbitul amal. Ada 6 hal yang apabila 6 hal ini dilakukan oleh manusia atau masih ada sifat-sifat ini pada manusia, maka apapun ibadah yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 6 perkara itu? Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil haq. Orang-orang yang masih senang untuk membicarakan orang lain. Nanti ini dalilnya ada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Mengapa kita membicarakan orang lain itu bisa menutup amal soleh kita? Karena membicarakan orang lain itu termasuk perbuatan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Di dalam ilmu tajwid bisa dibaca ya ayyuhalladzina amanu istanibu atau juga bisa dibaca dengan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kita orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara kamu sekalian, karena kebanyakan kamu sekalian melakukan dzon. Dzon menika gadai penyangka sing elek. Wonten bahasa Al-Qur'an menika pun sebataken suudzon. Duweni prasangka penyangka sing elek marang sapa wae. Mbok karo wong tuwa, mbok karo bocah cilik, mbok karo sepadha-padha. Itu dosa. Kita kula panjenengan tasih sok asring duweni penyangka sing elek napa boten Ibu? Bapak-bapak tasih. Kolo-kolo sing penting kolo-kolone aja ngruhi akeh timbangan isi kolo-kolo nggih. Sing penting ijeh nutup apike kasih kolo enggak apa-apa karena itu memang sifat manusia di sini. Menika sifat manusia yang sering muncul. Pramila menawi umat irama nindikaken gajah di pelupuk mata tidak nampak tetapi semut di seberang lautan akan nampak dengan jelas. Kadang-kadang yang terlihat kalau kekurangannya dewi ora jelas, ning kalau kekurangannya wong liya jelas pol. Mari sedikit demi sedikit ibu-ibu bapak-bapak kita hilangkan sifat itu. Karena sifat itu adalah sifat dosa.
Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wong itu kadang-kadang ora didulu kesalahan yang wis ketok gitu kan. Tidak usah kita itu menyampaikan kesalahan-kesalahan itu sudah akan bisa dilihat oleh orang lain. Tidak usah diperlihatkan kalau kamu salahnya ini. Dewe kudune wis kroso nek dewe wis salah. Saya menika salah lompat kula panjenengan sami kalian sesami tiyang utawi salah lompat kula panjenengan sami kalian Gusti Allah. Wala yaktaba ba'dukum ba'dha, lan aja pisan-pisan kowe duweni sifat sok gendeng. Ngertos gendeng iku gendengan menggunjing antara satu dengan yang lain. Kalau berkaitan paling dengan pun nanti gendeng kalau dereng. Pol karpe, orang seperti kawiane Pak kalau gendeng. Agar omong-omongan anaknya gendeng kalau wong liya itu kan. Teknik ini betul. Teknik Amerika itu, teknik Amerika itu. Oleh karena itu bapak-bapak, kalau kita menangani tiap-tiap ikan meninggal menikah, kita dianjurkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita disuruh untuk mengajak yang terbaik kepada mereka. Jurnek bisa ngendek omong-omongannya ngomong. Aja kaya ngono, nek kaya ngono iki bisa ora. Kalau ada keberanian. Tetapi karena kita kadang-kadang tidak ada keberanian, paling tidak kita bagi melingos, kertas melingos. Melingos menikah memalingkan wajah dan kepala agar orang yang mengunjung orang lain itu tahu kalau kita itu tidak menyukai terhadap apa yang baru mereka gunjingkan. Kalau mereka masih saja melakukan itu, yang ketiga harus kita tinggalkan lagi. Yang ngapura selek arah masak. Orang bisa suwi-suwi omong-omongan dari sama. Yang kita yang benar. Kalau kita sudah bisa melakukan semacam itu, maka kita akan selamat dari apa? Dari perbuatan dosa. Sebab apa? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihu. Tiang-tiang ingkang suudzon, tiang-tiang ingkang patos-patos kesalahan kula wau, tiang-tiang ingkang tasah gendeng menika dipun paribasikaken kalih Gusti Allah mangan nuwun sewu bangkainya saudara-saudara sendiri. Tentunya kita risih dan kita tidak akan mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, al-istighfar bi uyubil haq kita tinggalkan. Kita selalu akan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali perkawis ingkang nyebabaken amal kula panjenengan sedaya menika boten dipun tampi dening Allah. Waqasmatul qulub menika tiyang ingkang gadhahi ati ingkang atos. Ati cukup dipupuk kebetulan Nur sewu yang menawi sampun boten kagungan waos iki nek milih Imam Pitik biasanya milih sing ati sing empuk. Ati itu seharusnya apa namanya lunak empuk. Tetapi kadang-kadang hati yang atas ini dimiliki oleh sahabat. Ini penting untuk kita lunakkan dan penting untuk kita lembutkan. Karena apa? Hati ini merupakan tolok ukur bagi seorang untuk melakukan sesuatu apa saja. Rasulullah berkata ala innal fil jasadi mudghah ila saluhat sa'irul amalihi wa idza fasadat sa'irul. Di dalam badan manusia itu ada segumpal daging
daging, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh amalan manusia. Dan apabila segumpal daging itu jelek, maka akan dinilai jelek semua. Inilah ibu dan bapak sekalian, pentingnya dimilikinya hati yang bersih, hati yang lemes, hati yang lunak bagi seorang mukmin. Hati itu menjadi pangkal dari perbuatan seorang. Makanya kita diharuskan memiliki hati yang bersih. Kalau hati kita itu bersih, menapa ingkang pun medal saking ingkang kula panjenengan badhe resik, menapa ingkang kita wirengaken badhe resik, menapa ingkang badhe kita pisahi resik. Sebab apa? Sebab itu berpangkal dari hati kita masing-masing. Hati yang bersih, hati yang bening perlu untuk kita miliki. Nah, pertanyaannya itu Bapak sekalian, kenapa hati kita itu ke atas? Hati atas itu hati sing ora gelem nampa perkara-perkara sing apik. Wangkal istilahnya. Jadi hati ingkang wangkal menika sing ora gelem nampa perkara-perkara sing apik. Nek kalau perkara sing elek nyaut, nyetruk, nek kalau perkara sing apik ora nyetruk, menika tanda-tanda hati yang keras. Tidak pernah untuk berpikir kepada Allah, tidak pernah untuk membaca Al-Quran, tidak pernah untuk merenungi ayat-ayat Allah. Padahal Al-Quran itu aturannya adalah harus kita baca, harus kita dalami, harus kita amalkan, dan harus kita ajarkan. Ulang kali Pak Andi tadi, harus kita pahami, harus kita baca, harus kita pahami, harus kita amalkan, dan harus kita ajarkan. Biar hati kita itu tidak keras. Kalau hati kita keras, yang menerima itu hal-hal yang jelek saja, maka akan hancur kondisi seorang. Satu, kedekatan kepada Allah itu kurang. Kemudian yang kedua, dosa terus dilakukan. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar dilakukan terus. Yang kemudian akan menutup hatinya itu menjadi hati yang bersih. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu mengatakan, jika seorang itu melakukan satu kejahatan atau keburukan, maka hatinya itu akan diberikan atau tanda noktah hitam satu. Melakukan kejelekan akan diberi titik hitam 1, 2 terus. Dan tidak sedikit orang yang hatinya itu tertutup dengan noktah hitam itu, karena selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, menawi hati kula panjenengan sami wis budek istilah itu, wis kabeh ireng, nah itu sudah sulit banget. Sudah sulit, makanya kita jaga, jangan sampai hati kita itu menjadi keras. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 terus katakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahwa sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu akan tertutupi dengan hati mereka, karena hatinya sudah lah. Yang menyebabkan hati yang keras itu sombong. Apa sih kita yang disombongkan oleh manusia itu sekarang? Sombong dengan harta kita. Banyak orang yang memiliki harta lebih dari kita. Sombong ilmunya, banyak orang-orang yang memiliki ilmunya daripada kita. Sombong jabatannya, banyak orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita. Tidak ada yang patut untuk kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kecil, kita
kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan doa. Kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni dhaifun fatubini, ya. Wa inni dalilun wa aizani, wa inni fakirun fa'adni bi rahmatika ya Allah. Kami ini lemah, kuatkanlah. Kami ini sedikit, banyakkanlah. Kami ini lemah, kuatkanlah. Yang tidak menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang mengedepankan egonya, akunya. Nek orang aku ora bisa, nek orang aku ora jadi gini, nek orang aku mongso dadi ngene terus. Itu termasuk orang-orang yang sombong. Ini tidak dibolehkan, baik sombong di hadapan sesama kita maupun sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga sekarang ini yang bisa menutup amal ibadah kita itu, yang ketiga adalah wahubbud dunia, yang ingkang terlalu cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia boleh, tetapi kalau sudah terlalu cinta tidak boleh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun maringi peringatan dumateng kula panjenengan sami, ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong sing padha iman, aja pisah-pisah, la tulhikum amwalukum walau auladukum an dzikrillah. Orang-orang yang terlalu cinta kepada hartanya, terlalu cinta kepada anak-anaknya, maka akan terlalu mudah harta dan anaknya itu melalaikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada seorang ustaz kemudian menghantarkan jenazah, hadis ini sering keluar. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahdib ma syi'ta fa innaka mufarriqun, wa'mal ma syi'ta fa innaka manziyun. Sering keluar. Yang kedua itu wahdib ma syi'ta fa innaka mufarriqun. Boleh kamu mencintai apapun, kita pada harta kita, anak kita, keturunan kita, cucu kita. Wonten yang kuras mengaruh boleh, ya dia boleh. Tidak ada. Dengan anak, dengan cucu, dengan harta tidak ada yang tidak suka. Fa'innaka mufarriqun, tetapi ingat bahwa kecintaan kamu, kesenangan kamu itu hanya akan berakhir nanti ketika kamu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek wis mati, wis ora duwe rasa seneng, kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Kita cinta dengan suami istri kita, suatu ketika kita akan ditinggal. Kita cinta dengan mobil kita, suatu ketika nanti akan ditinggal. Untuk ditinggal akan uang dengan itu nek orang meninggal, dia ditinggal. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, mari bukan berarti kita kemudian tidak butuh dunia, butuh, karena untuk menabung akhirat itu juga kadang-kadang perlu atau butuh dengan harta itu. Kita mau infak juga tidak pakai uang. Jadi kita ingatkan jangan terlalu mementingkan kehidupan dunia ini, apalagi kemudian merupakan butuh daripada orang yang butuh dunia itu nanti mesti akan wakal dia dulu, akan takut dengan kematian atau akan takut dengan hari akhir. Ya, itu kita ini sangat terbatas. Kata Rasulullah bahwa hidup manusia di dunia ini akmaru ummati ma baina sitin masakin. Rasulullah sudah memberikan satu gambaran
Umur umat saya itu hanya 60-70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit sekali orang-orang nanti yang lebih usianya itu 70 tahun. Mula orang-orang kok reoni wong umur 80 tahun itu wis ora ono kadang-kadang. Sebab wis mesti ora ono kancane sebagian wis do mati. Kalau kita keluar dunia, kita disinggung oleh Allah dalam surat At-Takabur itu, Alhaakumut takabur hatta zurtumul maqabir. Kamu berpegang-pegang di dunia ini. Dulu ketika masih muda kamu cari uang, tidak tahu waktu, lupa sholat kamu, sholat ibadah kamu lupa. Oh, tahu-tahu kamu sudah masuk kubur alias kamu sudah hatta zurtumul maqabir, orang yang ngerti diri merbu. Sekali lagi Bapak sekalian, bukan berarti harta itu penting, tapi kita jangan terlalu cinta, karena yang kita cinta itu nanti akan meninggalkan kita. Anak kita, istri kita, generasi kita boleh kita cinta, tapi jangan terlalu cinta, karena nanti orang-orang yang terlalu cinta itu akan melupakan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga akan menempuh segala cara dengan cinta dunia ini. Kalau dia seorang pedagang, akan curang. Kalau dia seorang penjual makanan, juga akan curang, akan mengurangi takaran, akan mengganti takaran dan sebagainya. Ini orang yang selalu cinta dunia ini, akan menghalalkan segala cara demi untuk dosa sementara memperoleh satu keuntungan yang besar. Padahal belum tentu keuntungan yang besar itu akan menyebabkan kita itu enak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enak paling oke ini kok orang nyampe dosa. Karena itu bukan merupakan harta yang oke lah, kita itu yang kita kejar hanya kebutuhan kita. Kita jangan ngurusi kekarapan itu. Kita jangan ngurusi keinginan, tetapi kebutuhan kita itu yang kita urusi. Ibu bapak-bapak, kalau kita kembali konsep pada kehidupan yang sederhana itu kan, sing penting mau bukan hati ini ayam, wetenge waret, awake sehat wae. Tiga hari ini kalau yang cerita itu ini. Wah, syukur duit oke. Ada yang penting waret kan jelas duit. Wetenge waret. Artinya tentrem ayam, awake waras itu sudah. Kita mau apa-apa itu yang dicarikan itu. Kita ini sudah diberi nikmat oleh Allah, diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat, diberi nikmat iman. Kalau tiga-tiganya ini menurut Allah dan menempel pada seorang, maka orang itu sudah mencapai kesempurnaan itu. Dinai nikmat sehat, dinai nikmat sempat, dinai nikmat iman. Sebab banyak orang yang hanya diberi nikmat sehat dan sempat, tapi tidak diberi nikmat iman pada Allah. Diberi nikmat iman, tetapi tidak disehatkan oleh Allah karena ngaji lagi. Nah, kita ini alhamdulillah dan dikasih nikmat iman, Islam, ihsan, sempat, sehat, harus kita syukuri Bapak-bapak. Bagaimana cara syukur kita kepada Allah untuk membalas nikmat-nikmat Allah? Maka kita harus melakukan kebaikan kita, melakukan yang baik demi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, wong yang wis anggen pun hasil yang pun wal-wal dijual, kita
tidak akan ada keberkahan. Walau kedua itu orang ngerti haram, orang ngerti halal, orang ngerti pikir, orang ngerti berangkat. Sing penting duta dari nyamali. Sudah tidak memperhatikan aspek-aspek itu. Sing penting pokoknya merubah kalau dia orang ngerti, pokoknya mati. Dianggapnya bahwa harta yang didapatkan itu akan membuat dia itu bahagia. Tidak, ya Allah Subhanahu. Harta kita, anak-anak kita, jangan melupakan kita ingat kepada Allah, tapi menjadi pemacu semangat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang-orang yang tertutup amal ibadahnya di hadapan Allah itu orang-orang yang waqalil haya, yang tidak memiliki rasa malu. Bukan tidak memiliki kemaluan, tidak memiliki rasa malu. Wis orang diri. Nah, kalau orang itu sudah tidak memiliki rasa malu, al-haya, padahal al-haya minal iman, malu itu merupakan sebagian daripada iman. Tentunya orang-orang yang beriman maka harus dan wajib memiliki rasa malu. Utamanya merasakan malu jika tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah maupun kewajiban-kewajiban kepada sesama manusia. Orang-orang yang tidak bisa berhablum minallah dan orang-orang yang tidak bisa hablum minannas. Orang-orang yang tidak malu. Nah, kalau ibarat senyal kok bisa orang isin, ini kok luar biasa. Ini kaitannya dengan ahli tadi kok seorang isin. Coba ini ngomong wis dua nirai, atas cek kalau dia cek menikah, periksi bergawe. Nah, hanya menikah dengan umai zaman dia, bapak ini pulang, umai pulang masih cek dengan sebenarnya lagi jadi seorang isi. Mari kita pupuk rasa malu kita sehingga apabila kita melakukan hal-hal yang kita diridhoi oleh Allah, kita akan malu isin. Yang kelima, amalan-amalan yang menutup amal ibadah kita, wadulul amal. Orang yang panjang angan-angannya, pengangan-angannya dawa banget, kekarepannya dawa banget. Saya kadang-kadang yang menikah nek ngurusi kekarepan itu orang-orang gimana? Pengen kaya, masa pengen kaya berurusan pengen kaya. Itu betul itu bapak-bapak. Pengen kaya berurusan pengen kaya, guru pengen kaya. Tidak ada pasnya. Orang itu kalau durusi kepinginannya, wis ora ono enteh anak ini kepengen. Jadi saya mengatakan, mari kebutuhan kita yang kita ingin. Apalagi orang-orang yang sudah setua saya ini, usia 60 tahun ke atas, 61 tahun, wis nek majang, maksudnya yang kaya orang saya betul. Wis orang pengen, wis orang teh kalau biar, wis orang pengen wis boleh jadi orang kaya wis alhamdulillah. Sing penting wis nyukupi orang visine, orang susune, orang dope, orang daging itu cukup apa? Daging mana, dok mana, sayur mana, warna itu orang sana itu. Atau orang susune barang. Sebab mereka ingkang bermastani kalian work and organization itu adalah makanan yang 4 sehat 5 sempurna.
berdatang sidik menjaga kestabilan kesehatan kita. Ya kadang-kadang hilang itu di persirkin betul. Kalau mantu orang itu buat main kadang-kadang ya. Ini. Jadi kita jangan terlalu jauh tangan-tangan kita ini. Ya. Kita jangan turun amal. Kalau kita itu turun amal, keinginan kita itu terlalu banyak, maka hati kita harus keren. Oh kurang benar. Kalau ini kurang benar, harus diterima. Saya bisa turun amal manusia kita sendiri. Barang sing kurang bakal lakon kok diarep, wis kurang usaha, ngarep-arep, nek juga usaha sih lumayan. Yang dikai wit nang kalau kain nang bisa milik ngarep-arep kayak buka-buka bisa nangis, itu namanya ngarep-arep kalau disertai dengan usaha itu boleh bisa. Nek orang ngomong kekarepane mayang rono-rono ini. Jadi kita tidak boleh untuk memiliki tulul amal. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, perkara yang menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Wa dzalimu la yantahi, wong sing zalim terus-menerus. Zalim menika menurut pengertian syariat, wong sing glithahake apa wae ora nambah mati wong sing zalim. Kalau saya menjadi seorang pimpinan, memiliki staf dan staf saya itu ahli di bidangnya, orang terpapar dengan paparan sesuai dengan itu bisa zalim. Saya malah mengangkat orang lain yang orang lain itu tidak ada bidangnya, tidak profesional, itu namanya kita zalim. Makanya orang-orang yang zalim itu berat dari kriteria dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa berlaku adil pada suami kita, pada anak-anak kita, harus adil. Ihdilu huwa aqrabu lit-taqwa. Adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kamu sedang kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang menafsirkan kalau begitu adil itu tidak harus sama, boleh adil itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya kalau ada orang tua yang baru menyekolahkan di SD, di SMA dan kuliah, tentunya adil di sini tidak harus sama. Sing bocah kuliah yo sampai sesuai kalau kebutuhan kuliah, sing SMA sesuai kebutuhan SMA, sing SD kalau kebutuhan SD, bukan kemudian sing adil. Sing nomor 1 kalau nomor 2 padha wae. Enggak begitu. Proporsional ketika kita memberikan jatah kepada anak-anak kita, itu adil meskipun tidak harus sama. Makanya Bapak-bapak dan sekalian, mari kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang yang zalim, karena orang-orang yang zalim ini akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak yang saya hormati, yang bisa kita sampaikan sudah berlama. Jadi meskipun dia ngaji sedikit, tapi itu pulau ngaji semangat koyo banget. Tapi kalau disiarkan radio, waktu masalah ngaji udah tenang, mana sih lagi ya. Memang saya tadi ngomong masih pengajian itu berproses. Kalau mesin atau sekarang sudah ada 500 orang, karena memang tahun 90 itu sudah berdiri, sudah berdiri. Istro 5 tahun sih, nah sedikit baru berapa tahun? Mungkin nanti 50 tahun yang akan datang tutup. Saya ketahuinya itu proses kita yakin lebih lama nanti akan lebih didinamika. Begitu yang bisa kami sampaikan. Banyak pula yang mendimakan. Sekali lagi, kemudian Allah akan selalu membimbing kita, mengarahkan kita menjadi
tinggalan-tinggalan dan bekas-bekas yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum